Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghindari dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hiro yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya, serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah hal tersebut Allah Ta'ala kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan. Karena itu, jiwanya harus dibersihkan dari hiruk-pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum diturunkannya tugas kerasulan. Setelah sekian lama beliau melakukan khulwah atau menyendiri, membersihkan jiwanya dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini, maka Allah berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang Rasul, sekaligus penutup dari para Nabi dan Rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 20 tahun dalam hitungan Hijriah. Dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya dia berkata, "Bacalah." Setiap kali itu pula Rasulullah menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Rasulullah sangat keletihan sekali, takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu Jibril membacakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Al-ayah. Surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Jibril pergi meninggalkannya. Rasulullah kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dia alami akan mencelakakannya. Kemudian beliau masuk menemui Khadijah seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimutinya. Hilanglah ketakutan dari diri Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hiro. "Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya," ujar Rasulullah.
Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, "Kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim, wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum wa tagrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq." Tidak sama sekali, Dia Tuhan tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan suka menolong dalam kebaikan. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah pergi ke rumah pamannya, Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta lagi buta. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Waraqah tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah Nabi umat ini. Ah, sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Apakah engkau akan mengusir aku? Ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan memusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh, kata Waraqah. Namun ternyata Waraqah meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama.